an Abdullah bin Abi Mulaika qala inna Ummu Salamah su'ilat an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqaddimu qira'atahu ayatan ayatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim ila akhir ayat. Rawahu Ahmad Abu Dawud. Shadaqallah wa shadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian jemaah siang Masjid Nurul Muhsinin yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu asar kita niat-niat iqamah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh sayyiduna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertanyaan Lai, tengok dek bundanya sampai di mana kaji kita. Apa? Al-Fatihah. Lalu pertanyaannya kemarin, ternyata Al-Fatihah itu dikenal dengan istilah Sab'ul Masani, 7 ayat berulang-ulang. Bahkan kemarin telah kita sampaikan pertikaian itu terjadi di para tingkat muhaddisin tentang ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Boleh dibaca jahar atau nyaring, boleh dibaca sir dalam hati. Dan kita sampaikan kemarin. Lalu benarkah Rasulullah itu, bagaimana cara baca Fatihah kitab Rasulullah? Dari situ kita mulai ya. Ternyata cara baca Fatihah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ditanya, siapa yang ditanya? Ummi Salamah dalam hadis tadi. Qala inni Ummi Salamah su'ilat, ditanya orang. Apa ditanya? An qiraati Rasulullah sallallahu, bagaimana qiraat, cara baca Fatihah kitab Rasulullah saat sholat. Faqalat, Aisyah menjawab, Ummi Salamah menjawab, kana yuqaddimu qira'atahu ayatan ayatan Bismillahirrahmanirrahim kata Alhamdulillahi rabbil alamin kata Ar-Rahmanir-Rahim kata ila akhir ayat waladhdallin. Rawahu Ahmad Abu Dawud. Kata Ummi Salamah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca surah Al-Fatihah itu dipenggalnya, dipotongnya seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata kenapa dipenggal oleh Rasulullah seayat? Disitulah dialog sesungguhnya kita dengan Allah Subhanahu. Maka setiap Al-Fatihah itu dialog dijawab Allah. Dalam hadis qudsi, rahasia kenapa dipenggal seayat? Qala Allah Ta'ala, tabarakallahu ta'ala, qasamtus shalah baina abdi nasrigaini wa nisfu hali wa nisfu hali wa li abdi masalah. Jadi maqasid dari kajian ini adalah hidup ini masalah. Betul Bu ya? Hidup ini masalah. Masalah itu tidak ada jalan keluarnya kecuali bermusyawarah. Kemana bermusyawarah? Kepada yang mengerti masalah, sumber masalah. Siapa dia? Allah. Kalau begitu di mana kita bermusyawarah dengan Allah? Itulah saat sholat.
Kapan rahasia itu? Membaca surah Al-Fatihah. Maka dilanjutkan hadis tersebut, wali abdi mas'alah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yaqulul abdu. Apabila nanti manusia itu telah memulai memuji Allah, apa katanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah ta'ala, hamdi abdi. Dijawab, yaqulu abdu ar-rahmanir rahim. Yaqulullah ta'ala, asna alayya abdi. Dijawab terus, yaqulu abdu maliki yaumiddin. Yaqulullah ta'ala, majaddani abdi. Yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullah ta'ala, fahazihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sya'ala yaqulu abdu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullah ta'ala, haula'i li abdi wa li abdi mas'alah. Jadi ayat Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini, situasi hari ini situasi pemilu. Nah, inilah yang disebut Al-Quran. Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Politik itu adalah Al-Quran, Al-Quran itu adalah politik. Al-Fatihah ini bisa dijadikan ayat siasah atau politik. Siapa yang berpolitik Al-Fatihah, maka dia pasti mendapat. Coba ibu ingat, surah Al-Fatihah nomor 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap bertemu dengan orang, sebut nama orang itu. Bu Aja Indra, gitu ya. Setelah disebut, ayat kedua, Alhamdulillah, puji, maka puji dia. Pak ibu kini bu ya, condok kelapo nampaknya, tambah tua tambah bersantan. Gitu bu ya, tambah tua tambah berminyak, mana cucunya jauh. Lalu apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim. Katakan dia baik, pengasih dan penyayang. Betul bu? Setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia? Maliki yaumiddin. Apa maliki yaumiddin? Akui dia. Saya dapat kabar Bu Indra kini kepala sekolah ya. Kan gitu ibaratnya bu ya. Maka ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah, pada aku minta tolong. Artinya, beruntunglah orang jadi bawahan ibu. Cuma ambo sejak pagi belum makan lagi. Dikasih apa? Al-Fatihah itu adalah politik. Jadi pakai politik Al-Fatihah, insya Allah sukses. Itu caranya ya. Lalu di mana rahasia? Kemarin disampaikan selama sholat itu ada 5 tempat, ada 5 titik, ada 5 saat. Kalau kita berniat doa dan berdoa mustajab. Titik pertama niat berdoa mustajab itulah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sana berniatlah qasdu qalbi. Insyaallah doa mustajab. Mustajab. Makanya guru kita salah seorang di antaranya Ustaz Danu. Di mana rahasia doa mustajab? Pasti di kalimat iyyaka nasta'in. Siapa yang hafal doa Ustaz Danu? Apa kalimatnya? Kalimatnya
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in telah datang di depanku si Bu Hajah itu. Kalau penyakit-penyakitnya ini, yang dideritanya ini disebabkan dosa-dosanya, ampuni dia. Kalau penyakit yang dideritanya ini disebabkan ilmu yang dia tuntut tidak sesuai dengan syariatmu, maafkan dia. Kalau penyakitnya ini disebabkan ilmu turunan-turunan sebelumnya, maka ampuni dosanya. Tapi kalau sakitnya ini disebabkan jin, iblis yang menguasai hati, pikiran, jantung, motoriknya, keluarkan dia ya. Keluar langsung itu. Keluar langsung jin itu. Nah, di mana rahasia itu? Di kalimat nasta'in. Nasta'in. Jadi ibu kalau ibarat berdagang dari pagi tadi lupa catat luang itu ya. Nah, pas solat di kalimat iyyaka nasta'in pasang niat. Insyaallah mustajab. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kenapa dipenggal seayat-seayat. Sampai di situ sebelum kita lanjut. Ada yang ragu. Masuk kita tadi cara baca Fatihah kitab Rasulullah. Sekarang masuk bagaimana dialeknya, bagaimana intonasinya. Apakah lagunya keroncong kan itu Bu? Atau dandut atau rock ya? Maka cara baca Fatihah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disampaikan dalam sebuah hadis an Qatadah qala su'ilat Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ditanya siapa Anas. Ya Anas, bagaimana cara baca, gaya bacaan Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat madda summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu rahman wa yamuddu rahim. Rawahu Bukhari. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca surah Al-Fatihah yamuddu, Rasulullah itu ada panjang pendeknya. Apabila nyebut bismillahirrahmanirrahim, ada mat pada bismillah, ada mat pada rahman, ada mat pada rahim. Berarti gaya Rasulullah bervariasi, tidak lurus. Tiba panjang dipanjangkan, tiba gunnah didengunkan, tiba izhar dijelaskan, tiba ikhfa didengungkan. Itulah gaya Rasulullah cara membaca surah Al-Fatihah. Ini ada kadang lurusnya Bu ya. Dia bervariasi, turun naik. Ya. Itu cara bacaan Rasulullah SAW. Lalu ada kehilapan disebabkan ada hadis yang am. Hadis yang am itu hadis yang umum berbicara tentang Ana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Rawahu al-jamaah. Siapa yang tidak salat, siapa yang salat tidak baca surah Al-Fatihah kitab, maka salat tidak sah. Jadi ada istisnanya Bu. Istisna itu pengecualian. Itu namanya hadis am. Berlaku kalau imam wajib baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak baca, imam tidak sah, jemaah pun tidak sah. Bagaimana istisnanya, pengecualiannya? Berlaku pada matan hadis dalam periwayatan Muslim dan Abu Daud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahul imam
faqira'ul imam lahul qira'ah. Siapa yang salat mengikut imam, seluruh bacaan-bacaan imam telah menjadi bacaannya. Maka didukung oleh hadis sebelumnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ju'ila al-imam liyutamma bi fa iza kabbara fakabbiru wa iza qara'a fa ansitu, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Siapa yang salat mengikut imam, maka imam itu adalah panutan tuntas oleh si makmum. Apabila imam bertakbir, makmum wajib bertakbir. Apabila imam membaca ayat, makmum kewajibannya hanyalah menyimak. Di mana kehilapan itu? Ada di antara kita dari dahulu, saat imam membaca ayat, dia asik membaca Al-Fatihah di belakang. Akhirnya makmum tidak menyimak atau mengikut imam. Faham? Ada bu ya? Ada. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi dalam riwayat yang panjang. Nabi sedang baca ayat, dia asik baca Al-Fatihah cepat-cepat di belakang, sehingga terdengar bisik itu dalam riwayat yang panjang, la'allakum taqra'u halqa imamikum. Qulna na'am haza ya Rasulullah. Siapa yang membaca cepat-cepat tadi saat saya baca Fatihah, saya baca ayat? Qulna na'am haza, kami ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, qala la taf'alu, jangan lagi kamu buat pekerjaan seperti ini, illa ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatul Kitab. Kalau kamu baca Fatihatul Kitab, bacalah saat imam membaca Fatihatul Kitab itu, supaya kamu khusyuk dan betul-betul paham, menyimak salah, mahrat dan lain sebagainya. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Kalaulah selesai imam baca Fatihatul Kitab, kewajiban kamu hanyalah menyimak saja, kata. Lihat dulu bu. Ya. Jadi makanya ada kadang imam dilakukannya setelah amin, diam di sejenak, ya, agar makmum ada yang baca Fatihah. Akhirnya tidak tahu imam salah, imamnya pengantin, dibaca ayat al-hakumut takasur, ragu imam tuh, kasur.